Oke, Assalamualaikum Bang Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di studio delegasi. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di program Duduk Bareng Delegasi. Ya, di sini kita akan berbincang-bincang seputar tentang kehidupan Abang. Boleh cerita dikit nggak Bang tentang bagaimana masa kecilnya? Wah, kalau cerita masa kecilnya agak sedikit miris. Wah. Agak ini ya, mengenang masa lalu ini. Kita memang dari dasar bukan orang yang ini ya, orang yang berkehidupan mapan. Saya itu kecil dulu sekolah di SD Hang Tuah. Oh. Karena kondisi orang tua itu perekonomiannya kurang bagus, kita pindah ke sekolah SD negeri. SD negeri. Hingga tamat sekolah itu tahun 91. 91. Saya terus pengen menimba ilmu agama. Saya masuk Pondok Pesantren Wali Songo tahun 91. Tahun 91 ya Pak? 3 tahun di sana, saya pengen pindah pondok lagi. Oh, Dulu gitu. terobsesi dengan Kiai Haji Jainuddin MZ. Nah, ini apa namanya ya? Dai sejuta umat. Iya. Saya mau pindah ke pondok di sana, ternyata surat-suratnya tidak sinkron. Oh, kenapa Pak? Dulu kita tidak tahu ya mekanismenya bisa seperti itu, tidak ada sinkron karena sampai saat ini pun yang namanya pendidikan agama dan umum ini tidak sinkron dia. Oh, gitu. Mungkin ini satu pelajaran ke depan kita agar ada perubahan, agar ada masyarakat nih, anak-anak kita nih berpendidikan di agama, dia kalau mau pindah ke umum, dia linier lah. Linier lah ya Iya, Pak. Jadi tidak ada lagi acara tidak sinkronan antara umum ke Iya, betul. Islam agama ya Iya, Pak ya. ini menjadi satu apa ya? Menjadi satu ini kita PR kita ke depan bagi pemimpin-pemimpin yang bisa membuat satu regulasi agar ada perubahan. Sehabis kita mau pindah ke pesantren kita tidak bisa. Alhasil saya balik ke Medan. Oh, balik lagi ke Ingin Medan. melanjutkan SMA. SMA. Iya, karena kan sudah 3 tahun di pondok. Kenapa nggak ngelanjut ke yang sekolah agamanya juga Pak? Kenapa ngambil ke umumnya? Kita sudah bolak-balik ini karena tidak sinkronnya. Akhirnya saya masuk umum. Oh gitu. Masuk umum tidak sinkron juga lagi suratnya. Jadi akhirnya Terakhir saya masuk ngulang 1 tahun untuk kelas 3 SMP itu di SMP Muhammadiyah di Cemara, Muhammadiyah 15. 15. Iya, Oh, ya. 1 tahun lah saya di situ. Selesai saya sekolah di SMA Hang Tuah Belawan. Simang Tuah Belawan kita selesai, saya coba kuliah di Harapan, Medan, tahun 96 hingga tahun 99 ya. Tahun 99 saya coba cuti, karena memang terkait dengan ekonomi masa krisis moneter kemarin, saya kerja kapal. Oh, sempat kerja kapal Sempat saya kerja kapal dulu. Jadi oiler. Oiler itu juru mesin ya. Oh gitu. Ada juru mudi, ada bagian mesin. Kita memang spesialis di bagian mesin. Ada sekitar 2 tahun saya kerja kapal. Saya kembali ke Medan. Saya kembali ke Medan lagi dan coba merintis usaha orang tua di pelabuhan. Merangkak lah. Jadi kemarin itu kan Bapak kerja di kapal sebagai bagian mesin gitu. Itu memang udah ada pernah mempelajari tentang mesin atau memang otodidak? Iya, otodidak. Oh, otodidak ya Pak. Jadi mengetahui mesin-mesin itu ketika Bapak belajar bekerja di bagian kapal mesin itu ya Pak? Oh gitu. Terus setelah Bapak 2 tahun bekerja di kapal, Bapak ngelanjutin kuliah lagi nggak? Saya ngelanjutin kuliahnya di tahun 2013. 2013 ya Pak? Itu juga pindah. Kalau boleh tahu, ngambil jurusan apa Pak? Ambil ekonomi lagi. Ekonomi lagi. Ambil ekonomi. Ya, jadi memang terkait dengan apa ya? Terkait dengan
faktor kesibukan, ya, masa itu juga kita dipercayakan oleh perusahaan Yusuf Kala. Ada di Medan, kita sebagai kepala cabang di sana untuk melanjutkan usaha bidang pelayaran dan bongkar muat di pelabuhan. Oh gitu. Jadi kalau boleh tahu ya Pak, ketika masa SMA, SMP, sekolah dulu, pernah nggak yang namanya bolos? Pernah nggak dihukum guru? Alhamdulillah, sering. Sering ya Pak ya? Ya, kalau boleh tahu masalah apa itu Pak yang membuat Bapak bisa dihukum guru? Jadi begini, ini sebuah karakter ya, karakter kita, dan ini menjadi satu pelajaran bagi saya ke depan. Karakter anak-anak ini terpola di saat dari SD dan SMP. Oh gitu. Itu karakter ya. Karakter ya. Karakter. Ya. SMA itu di saat kita itu posisi kita itu masa transisi. Pengen tahu ini, pengen tahu itu, makanya dunia SMA itu luar biasa. Luar biasa memang ya. Alhamdulillah lebih banyak saya masuk sekolah itu lewat pintu pagar dari pintu tembok ya, daripada pagar sekolah. Itu sampai guru sekolah saya luar biasa, 3 kali masuk buku hitam. Kasus perkelahian terus. Wow, kasus perkelahian. Iya. Sampai dipanggil orang tua nggak itu Pak? Alhamdulillah saya panggil tukang becak, ngaku orang tua ya. Berarti ada membohongi guru juga ya Pak ya? Iya. Sekarang begini, dulu kita ini moral kita tuh cukup tinggi. Iya. Moral kita cukup tinggi. Kita dipukul oleh guru, kita tidak berani melapor ke orang tua. Justru kita lapor ke orang tua, mudah-mudahan tambah lagi pukulannya di rumah. Nah, ini moral yang menjadi satu kewajiban kita untuk merubah. Proses moral anak-anak sekarang ini harus kita rubah. Ini terkait dengan perkembangan zaman. Ini semua pelajaran hidup yang tidak ada di bangku sekolah. Iya, benar Pak. Tidak ada bangku sekolah. Nah, tadi kan Bapak bilang akan merubah cara untuk merubah moral anak-anak yang ada di sekarang. Nah, sementara kita tahu bahwasannya ketika anak-anak itu dihukum oleh guru, kan kita sudah banyak lihat gurunya dilaporkan, gurunya dimasukkan media, sekolahnya dilaporkan karena hanya saja mungkin hanya hal sepele, membentak. Iya. Nah, Bapak sebagai tokoh masyarakat yang mungkin Bapak juga mempunyai anak kan, bagaimana sudut pandang Bapak melihat hal itu, Pak? Itu tidak baik. Saya rasa itu tidak baik. Tapi kan sudah ada, karena adanya aturan yang mengatur, Pak. Aturan itu saya rasa, aturan itu membuat satu polemik, saya rasa. Polemik ya, keterkaitan dengan hak asasi manusia. Ini kan terkait dengan itu semua. Iya, benar. Ya. Kalau saya hanya ingin satu membuat pola, makanya saya kemarin di DPR agak sedikit aneh ya. Baru 1 tahun saya di DPR, saya ada temuan di 2014 itu terkait dengan Perda MDTA. Anak-anak itu yang mau masuk SD itu wajib bisa membaca Al-Quran. Iya. Ya. Ini mohon maaf bagi agama yang non-Muslim ya, bukan berkaitan dengan apa, tapi kita dengan agama kita, inilah kita menggunakan satu sistem untuk membangun karakter anak-anak kita agar moralnya itu ada perubahan yang drastis ya. Kenapa saya pengen itu dijalankan, dan ini menjadi satu tanda tanya besar. 2014 Perda MDTA itu sudah dibuat, kenapa sampai saat ini belum diperwalkan? Nah, itu dia. Kalau orang Jawa bilang ini ngopo. Iya, ada apa dengan sistemnya? Iya, ada apa dengan sistemnya? Iya. Nah, ini kan menjadikan satu pembelajaran bagi kita. Apabila anak-anak yang mau masuk SD, dia bisa membaca Al-Quran, otomatis anak itu insya Allah dia bisa baca dan bisa tulis. Iya, saya yakin benar. Saya yakin itu. Jadi di situ kita membangun satu sifat untuk menanamkan kepribadian orang yang dekat dengan agama. Insya Allah orangnya santun. Okay. Insya Allah orangnya santun. Walaupun itu
semua agama ya Pak? Semua agama. Semua agama. Semua agama. Iya, tidak ada yang perbedaan-perbedaan Tidak lagi. ada, tidak Iya. ada. Nah, kalau dari yang perjalanan Bapak SD, SMP, SMA, pasti sudah beda kurikulum yang dipakai ketika kita belajar dengan kurikulum yang sekarang, ya kan Iya, Pak? betul. Kalau Bapak lihat kurikulum yang sekarang itu seperti apa Pak untuk anak-anak? Ini lebih banyak ke pandangan umum ya. Iya. Saya lihat ke umum, terus itu juga imajinasi daripada guru-guru untuk mendidik anaknya itu kurang. Saya lihat di situ. Cara pandang saya. Bagaimana mau bagus berimajinasi guru-guru tersebut untuk anak-anak kita, tapi dia dalam pressure, dalam tekanan, dalam masalah berkaitan dengan pendapatan mereka juga tidak mumpuni. Jadi kita harus benahi satu-satu lah. Kalau untuk membangun satu karakter itu harus satu-satu kita benahi. Akarnya mana, di situ kita selesaikan. Insya Allah ke depannya ini menjadi satu investasi yang bagus. Iya, benar-benar Pak. Nah, kalau tadi kan kita sudah berbicara tentang pendidikan Bapak, terus cara pandang Bapak gitu kan. Ada nggak kiat-kiat Bapak bagaimana supaya pendidikan yang ada di Indonesia ini bisa maju, terus bisa ya seperti di negara-negara lain lah Pak, tidak ketertinggalan. Memang sih kita lihat Indonesia ini kaya gitu, tapi kan banyak anak-anak yang sudah punya prestasi malah lari di luar Indonesia ini. Ya kan? Saya kalau cerita pendidikan ini agak-agak seneng saya. Kenapa? Masuk ke DPR saya lihat pendidikan ini kalau orang bilang ini naik insang saya lihat. Kenapa gitu Pak? Nggak ada benernya. Hancur-hancurnya. Gitu ya Pak? Kalau kita diamkan ini, insya Allah makin habis kita di ke depan. Percayalah akan itu. Ini keterkaitannya kenapa? Guru saat ini ya, terkhusus guru honor, guru PNS, ini kan dalam masa terzolimi. Saya bilang terzolimi, sangat terzolimi. Sangat terzolimi. Ya, kita harus membuat satu ketentuan dan satu sikap yang tegas berkaitan dengan apa? Untuk anak-anak kita tuh dititipkan dan anak-anak kita tuh bisa menyerap inovasi daripada pendidikan yang dibuat oleh guru. Undang-undang dari Kemendikbud itu cukup rapi, cukup bagus, ya. Untuk kemajuan moral anak bangsa ini. Karena fondasi daripada satu negara ini adalah pendidikan, agama, dan kesehatan. Ini 3 pilar. Ya. 3 pilar ini tidak bisa, satu pun tidak bisa dipisahkan. Dipisahkan ya Pak. 3 pilar tersebut. Pengangkatan guru, itu juga tidak fair. Tidak fair. Kenapa menurut Bapak tidak fair? Pertama, pengangkatan guru honor. Dia tidak linier. Dalam undang-undang menentukan itu harus dia tamatan A, tamatan B. Yang diangkat juga tamatannya nggak nyambung. Udah gitu perjalanan dia menjadi guru honor menuntut hak dia. Sementara undang-undang sudah ditentukan seperti itu. Nah ini menjadi satu permasalahan yang berat bagi kita ya. Makanya saya ke depan pengen ada perubahan yang cukup signifikan berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan ya Pak. Ya. Jadi memang terus terang kalau di dalam dunia pendidikan ini tidak main-main. Kalau begitu sedikit yang ingin saya minta dari Bapak ya. Coba sedikit Bapak sampaikan kiat-kiat Bapak menuju jadi orang yang sukses gitu. Agar bisa semua anak-anak bisa melihat, mungkin bisa mempelajari dari seorang Bang Aulia. Iya. Kalau Bang Aulia di tempat saya itu nggak ada yang kenal. Oh, jadi biasanya dikenal dengan apa Pak? Aman. Kenapa Pak? Aulia Rahman ya Pak? Iya. Mungkin jadi disingkat orang mereka aman gitu ya Pak? Memang di daerah wilayah Medan bagian utara tuh saya tuh dikenal dengan aman. Oh gitu. Aman ya. Mereka juga bingung dengan saya sampai kemari. Bahkan teman kuliah saya juga
ada yang setelah saya duduk di DPR hingga mau masuk bursa pencalonan, dia baru tahu saya duduk di DPR, teman kuliah saya. Oh gitu ya Pak? Dia bertanya, kapan ini masuk jadi DPR? Banyak yang tidak mengetahui ya Pak ya? Ini kiat kita untuk hidup itu hanya satu. Ini pesan orang tua. Kita dilahirkan tanpa apapun. Tanpa apapun. Ya. Jadi hanya kepercayaanlah yang dipunya oleh diri kita. Jadi gunakan kepercayaan itu, insya Allah perubahan itu akan terjadi. Terjadi pada diri kita ya Pak? Naik karir saya itu di tahun 2003. Ya. Naik karir dalam bidang ekonomi di 2003. Dan satu yang menjadi prinsip saya itu, katakan yang benar walaupun apa menjadi rintangan kita ke depan. Walaupun itu terlihat sulit ya Pak ya? Jadi memang ini satu, saya bilang ini satu prinsip dan menjadi satu kebiasaan. Toh ini juga kita tidak bisa lari dari itu. Ini akan kita pertanggungjawabkan. Jadi itulah kiat-kiat Bapak yang bisa sehingga Bapak bisa sampai saat ini. Yang pertama itu adalah kepercayaan. Yang kedua adalah katakan yang benar walaupun itu terasa sulit ya Pak. Oke. Sekian bincang-bincang kita Pak pada hari ini. Sebenarnya pengen banyak lagi cerita, pengen banyak lagi mengulas tentang pribadi Bapak. Cuman memang mau tambah waktu, oke, nggak ada masalah, kita kasih tambah waktu sekitar 15 menit lagi untuk berpanjang. Silahkan. Gitu, oke, lanjut ya Pak ya. Karena sedikit mendalam. Iya, karena agak rasanya masih kurang banget gitu cerita tentang sosok seorang Bang Aulia. Masa cuman hanya sampai di pendidikan aja, sementara 15 menit lagi. Oke, 15 menit lagi ya Pak. Oke. Nah, kita masuk dari ketika Bapak kuliah. Perjalanan ketika Bapak kuliah itu, Bapak mengikuti organisasi nggak Pak? Dulu ada ikuti organisasi saya di ada beberapa kita ikuti organisasi, salah satunya Unfrail masa itu ya. Unfrail itu seperti apa Pak? Itu adalah satu NGO ya, berkaitan dengan runtuhnya masa Pak Soeharto. Jadi kita sebagai badan pengawas itu sempat kita mau diculik dulu itu. Oh gitu? Oh iya, itu kan memang mahasiswa kan diincar-incar itu kan, tahun 98 ya kalau nggak salah, 98. Oh gitu. Kita ditugaskan di daerah-daerah, ya saya dapat tugas itu di kebun rambutan ya, Tebing Tinggi kalau nggak salah. Oh, Tebing Tinggi kebun rambutan. Jadi sering ikut demo juga nggak tuh Pak? Alhamdulillah sering. Jadi yang di paling depan atau yang hanya ikut barisan-barisan belakang Pak? Kalau saya sih gimana ya, dibilang di depan, dibilang di belakang, tapi memang tipikal saya pemberontak. Ya, kalau tidak ada satu kestabilan, kita akan tetap melawan. Kayak gitu ya Pak. Kalau sekarang kita lihat masalah tentang perkembangan Kota Medan. Iya. Nah, sebagai masyarakat Kota Medan, Bang Aulia ini yang tinggalnya di daerah Medan Utara, gitu ya kan Pak. Kalau dari sisi sosial kemasyarakatan yang sekarang ini banyaknya etnis, suku budaya, agama, gitu kan. Terus kelestarian yang sudah ada di Kota Medan. Bagaimana sudut pandang Bapak agar semua masyarakat itu bisa menjaga, bisa tetap bersaling silaturahmi, antar sukunya juga tidak ada yang terpecah belah. Bagaimana itu sudut pandang Bapak, cara pandang Bapak melihat hal itu? Karena kita lihat kan sering antar agama ini ribut, demo, ya kan Pak? Terus kita lihat juga ada pembakaran masjid, gereja. Bagaimana cara sudut pandang Bapak melihat itu? Kalau saya sih melihat ini agak-agak sedikit ribet sedikit ya, saya rasa ya. Ini semua ada yang tunggangi, kita juga Allahu a'lam bishawab ya, berkaitan dengan kepentingan. Kalau kita bilang berkaitan dengan kepentingan, apalagi masa kontestasi seperti ini.
Ini ada aja isu-isu yang dibuat oleh orang yang akhirnya perpecahan kita di dalam bersaudara, bertetangga. Ya. Intinya sebenarnya begini aja lah. Kita terapkan sebagai pemerintah, tolong jadikan seadil-adilnya masyarakat ini. Perhatikan masyarakat. Insya Allah tidak ada. Kunci di situ. Perhatian pemerintah terhadap masyarakat, insya Allah membuat satu karakter. Masyarakat ini tidak ada terjadi kontra sesama suku, sesama agama, ya. Terus itu berkaitan dengan rumah ibadah. Ini kan agak-agak memang pusing kita Iya, lihatnya, benar, ya. Pak. Pusing kita lihatnya. Ya keseimbangan itulah. Saya bilang keseimbangan lah. Keseimbangan itu sangat penting. Jadi kalau Bapak lihat pemerintahan Kota Medan ini sudah ideal nggak dalam menyahuti semua aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut? Ini yang nanti kita kasih dibilang kita kampanye. Ya, agak susah ini. Ini jangan cerita kampanye, Pak. Di sini kan kita cerita tentang berbincang-bincang hangat. Berbincang-bincang hangat, saya bilang ini nggak bagus-bagus. Enggak, ini kan sosok Bapak sebagai tokoh masyarakat, bukan tokoh berkampanye. Oke. Jadi memang kita melihat ya untuk saat ini pemerintah Kota Medan ini kurang perhatian terhadap masyarakat. Ya. Tapi masyarakat dituntut. Masyarakat tuh dituntut untuk satu perubahan yang besar. Iya. Sementara pemerintah sendiri tidak. Pemerintah Kota Medan tidak perhatian dengan masyarakat. Simple. Banyak sampel-sampel yang bisa kita ambil membuat satu permasalahan itu timbul. Mau buat KTP susah, buat akte susah. Ya kan? Iya. Itu hal yang kecil. Hal kecil Ya Pak. kan? Bantuan pemerintah juga sistem pendataannya tidak bagus. Nah, ini macam mana kita mau meningkatkan IPM kita? IPM ya, Pak ya. Jadi begini. Kalau saya lihat satu kemajuan kota itu perhatian penuh terhadap masyarakat itu sangat penting. Sangat penting. Ya. Sangat penting. Mudahkan pelayanan masyarakat agar apa yang diciptakan oleh pemerintah kota tersebut ini bisa masyarakat itu menjalani perwal. Itu dijalani masyarakat. Iya. Nah, bagaimana masyarakat mau jalani perwal? Iya. Sementara pemerintah sendiri tidak perhatian dengan masyarakat. Banyak permasalahan itu tidak direspon. Ini kan menjadi satu catatan buruk bagi kita. Iya. Jadi Bapak sebagai seorang masyarakat juga mengalami hal-hal kesulitan itu juga, Pak? Betul. Saya setelah hilang sulit saya semenjak saya jadi DPR. Sebelum saya DPR semua sulit. Semua sulit. KTP bayar 250. Jadi setelah duduk di DPR agak-agak mudah ya, Pak? Atau udah mudah terus? Saya gunakan kekuasaan saya itu untuk membantu orang. Gitu ya, Pak. Jadi Bapak gunakan kekuasaan Bapak ketika Bapak di DPR untuk membantu masyarakat ya, Pak ya, untuk melakukan pelayanan-pelayanan itu ya, Pak ya. Oke. Terus tadi kan Bapak bilang Kota Medan itu belum banyak lah pemerintahannya itu menyuarakan aspirasi masyarakat tersebut. Kita bisa lihat Kota Medan ini juga belum terlalu melekat lah untuk di masyarakat di luar Kota Medan ya, Pak. Kayak misalnya ada Kota Surabaya yang sering dijuluki orang dengan namanya Kota Kembang. Terus Kota Surabaya yang dijuluki orang dengan Kota Pahlawan. Nah, kalau menurut Bapak, ikon apa sih yang cocok untuk Kota Medan ini agar Medan ini dilekat, jangan hanya dampak buruknya aja yang diingat orang kan gitu? Siapa yang bisa menyatakan Medan ini ada ikonnya? Itu belum ada ya, Pak? Belum ada. Kenapa? Pemerintah itu tidak perhatian penuh terhadap apa yang ada sumber daya di Kota Medan ini. Kita ke Jakarta. Orang Medan ke Jakarta tuh ditanya, orang mana? Orang Medan. Oh, Bolu Meranti, Pucuk Durian. Hanya
tahu oleh-olehnya ya, Pak? Oleh-oleh yang mereka tahu. Oh, Tapi gitu. ikon Kota Medan mereka tidak tahu. Kita punya Istana Maimun. Iya, benar. Kita punya Masjid Raya. Iya, benar. Kita punya Masjid Kuning tuh, masjid pertama dan tertua di Kota Medan. Iya, benar. Ya. Kita punya banyak tempat-tempat wisata yang baik. Danau Siombak untuk Kota Medan ada. Benar. Ada tempat hutan mangrove juga ada. Tapi pemerintah kota tidak perhatian terhadap itu. Ini kunci daripada pemerintahan. Tadi kan saya bilang, pemerintah tidak perhatian ke masyarakat. Bagaimana masyarakat ini mau berubah kota kita? Iya, benar ya Pak. Jadi karena tidak adanya perhatian dari pemerintah, masyarakat juga nggak peduli dengan yang ada di sekitarnya, ya kan Pak? Iya. Nah, menurut Bapak, seharusnya apa yang dilakukan Pak? Birokrasinya dibersihin. Birokrasi kepemerintahan itu pemerintahan ya, Pak? itu dibersihin. Gitu ya Pak. Agar supaya Kota Medan ini berkembang ya Pak. Agar Kota Medan ini berkembang, agar Kota Medan ini berubah, agar Kota Medan ini menjadi satu sejarah. Kalau Bapak lah disuruh membuat ikon apa yang cocok untuk Kota Medan ini Pak? Istana Maimun dan Masjid Raya. Itu kota menjadi tua. ikon Kota Tua Medan ya Pak ya. Karena sejajaran dengan Istana Maimun itu adalah bangunan-bangunan tua. Bersejarah juga ya Pak? Bersejarah. Kalau di Bandung itu dibuat gazebo. Pagi-pagi olahraga. Kita bisa ke situ, gunakan kasih kesempatan tuh UMKM untuk berdagang. Jadi orang berolahraga sambil berdagang, sambil dia belanja pulang. Tuh di Bandung seperti itu. Kenapa kita Medan nggak bisa buat begitu? Tapi Medan ada Pak, Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka yang ditunggu bukanya kedai kopi Sri Kandi. Oh gitu ya Pak? Iya. Tapi kan di situ sudah dibuat juga ikon untuk prasarana olahraganya Pak. Prasarana olahraga. Tapi kan kita butuh menghidupkan UMKM Kota Medan. UMKM ini adalah pondasi daripada perekonomian satu daerah. Terkadang juga kan Pak, bagaimana orang mau buat UMKM itu berkembang, terlalu banyak pungli Pak. Ya itu kan saya bilang tadi apa? Bersihkan dulu birokrasi. Nah itu yang memang harus kita benar-benar atur ya Pak. Iya. Karena pungli-pungli itu juga pemerintah juga belum bisa menertibkan itu gitu. Ya sebenarnya kan saya bilang, gunakan birokrasi yang bersih. Ya, birokrasi yang bersih supaya bagus pemerintahan Kota Medan ini. Ya, supaya bagus pemerintahan. Supaya bisa, ya, supaya Medan juga dikenal di luar ya Pak ya. Iya. Oke. Terus kalau saya ingin, mungkin ini terakhir atau masih banyak waktu kita ini Pak? Masih ada 5 menit lagi. Oke. Kalau Bapak lihatlah tentang sistem kepemerintahan yang ada, terus dengan yang ada fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah tersebut, tapi kan masyarakatnya juga tidak menjaga hal yang sudah dibuat itu Pak. Sekarang kan saya bilang begini, pertama apabila mau bagus, ya pemerintah itu wajib perhatian ke masyarakat, perhatikan masyarakatnya. Jangan kita menuntut masyarakat, tapi pemerintah tidak memperhatikan dia. Ini kan namanya kan mau untung sendiri. Ya harusnya ada dong feedbacknya apa. Feedback itu harus ada. Pemerintah perhatian dengan masyarakat. Insya Allah masyarakat akan perhatian dengan pemerintah. Apa yang disuruh, apa yang menjadi satu acuan, ini akan mereka jalankan. Ini kan semua kembali ke kita. Kita berdua kenal. Iya. Saya hanya ingin mengambil satu keuntungan. Sementara Mbak sendiri hanya rugi yang dapat. Siapa yang mau terima? Coba. Saya cuma minta tolong. Tolong ambilkan minum. Tolong buat giliran Mbak minta tolong. Tolong ambilkan piring. Wah ambil aja sendiri. Ini hal yang simpel. Hal simpel tapi berdampak ke depan ya Pak. Betul. Kunci perubahan Kota Medan satu. Bersihkan penyakit kanker di birokrasi. Bersihkan birokrasinya semua. Nah, saat ini kita kan sedang menghadapi yang namanya pandemi COVID-19, iya, betul. Pak. Sudah dari bulan 3 sampai saat ini belum juga ada perubahan gitu ya Pak. Penanganan yang tepat juga belum ada gitu kan Pak.
Nah, sebagai tokoh masyarakat, bagaimana Bapak menanggapin hal ini? Waduh, bolak-balik kita kasih tahu ya, untuk membuat satu sistem dan skema tentang penyebaran COVID ini. Itu tidak didengar. Kemana Bapak sampaikan? Saya langsung sampaikan ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan ya Pak? Iya. Masa pandemi COVID, masa saya menjabat sebagai Ketua Komisi 2 Membinangi Kesehatan. Oh. Kita sudah ngomong terkait dengan penyebaran COVID ya, 19 ini. Satu wilayah itu, kita harus gunakan seluruh perangkat pemerintah yang ada dan melebur dengan beberapa kelompok-kelompok daripada masyarakat untuk menjaga satu wilayah dan dijadikan satu komando, dibuat sistem aplikasi. Kita ambil sampel. Satu lingkungan ada 100 kepala rumah tangga. Dibagi oleh 4 kelompok dan dikomandoi oleh satu kepala lingkungan. Ini setiap hari 4 kelompok ini mengecek keberadaan daripada setiap rumah. Di backup oleh apa? Dokter-dokter puskesmas. Didata. Bapak sehat, ibu sehat, anak sehat. Bapak kerja di mana, bapak kerja di sini, dicatat. Besok kita data lagi. Apabila bapaknya sakit, kita tahu ini bapak terkontaminasi di tempat kerja. Kita harus protek wilayah ini. Berarti memang harus pendataan itu harus dilakukan setiap hari gitu ya Pak, menurut Bapak? Setiap hari, selama 14 hari. Apabila ada yang terkena, itu 14 hari kita harus protek. Jadi sebenarnya hal itu sudah kita kasih tahu. Dan edukasi daripada pemerintah terhadap COVID-19 ini tidak maksimal. Kenapa Bapak bilang tidak maksimal? Tidak maksimal. Penyampaian ke masyarakat itu harus disampaikan sebaik mungkin. Mulai dari leaflet, mulai dari spanduk. Coba kita tes, tulis spanduk. COVID-19. 10 orang lewat spanduk itu, insya Allah 10-10-nya nggak ada yang baca tuh spanduk. Kenapa? Nggak ada yang baca, orang juga nengok, habis sudah lewat aja. Kita boleh tes. Nah ini kan jadi satu pelajaran kita. Gunakan perangkat di warung duduk, sampaikan di warung. Di pasar-pasar, sampaikan di pasar-pasar. Dihalu-halukan oleh kecamatan pemerintah. Nah ini membuat satu brainwash ke masyarakat. Ini COVID, harus begini, harus begini. Berapa banyak wilayah kita tuh yang menganggap enteng tentang COVID. Iya, benar. Sepele dengan COVID. Sepele dengan COVID. Nah ini timbul satu keberanian dan kecerobohan. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan cari makan dia. Akibat apa? Edukasi yang tidak baik. Iya benar. Jadi karenanya kurangnya pemahaman tentang COVID, orang banyak melanggar aturan-aturan protokol kesehatan itu ya Pak. Karena mereka menganggap COVID ini banyak isu daripada faktanya. Betul. Bener kan Pak? Betul. Iya. Makanya sehingga orang akhirnya nggak adanya COVID itu. Iya kan Pak? Jadi sehingga masyarakat juga tidak mematuhi anjuran protokol kesehatan, tidak memakai masker, tidak rajin cuci tangan, jaga jarak juga tidak, ya kan Pak? Untuk pembicaraan kita bincang-bincang yang terakhir, boleh nggak sedikit Bapak sampaikan ke rekan-rekan media delegasi bagaimana supaya mereka tetap jaga kesehatan agar kita semua bebas daripada COVID-19 ini? Ini pertama yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan COVID ya. Pengembangan penyebaran virus daripada COVID-19 ini. Pertama, masyarakat itu harus menanamkan di diri kita sendiri. Menanamkan di diri kita. Sehat kita didasari dengan apa? Kebersihan, asupan gizi yang cukup, makan yang baik. Dan apabila kondisi tubuh kita tidak fit, lebih bagus kita di rumah. Kita jangan keluar. Karena apa? Di saat kondisi tubuh kita ataupun imunitas tubuh kita turun, itu gampang menjadi penyebaran ataupun gampang terkontaminasi oleh virus tersebut ya Pak. Gunakan masker. Gunakan masker. Sering cuci tangan, jaga jarak. Nah, ini yang simple tapi harus kita tanam. Ini kita sudah
kondisi tubuh kita nggak fit, kita keluar, nah itu yang kena, itu yang gampang terkontaminasi. Jadi itu dia kiat-kiatnya untuk tetap menjaga kesehatan pada saat pandemi COVID-19 ini ya Pak. Oke, saya rasa karena waktu kita juga sudah habis, bincang-bincangnya kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih karena sudah mau diajak duduk bareng di delegasi ini ya Pak. Semoga kedepannya Bapak terus sukses, sehat selalu, dan menjadi panutan masyarakat Kota Medan. Terima kasih ya Bang Aulia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.